Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayoviasari dengan NIM 1901113706. Prodi Usaha Perjalanan Wisata Angkatan 2019, konsentrasi travel. Dengan dosen pengampu Ibu Nur Arini Yulia SST MM4. Adapun tugas ini merupakan UTS dari mata kuliah dokumen dan pasasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang paspor dan surat laksana paspor kepada teman-teman semua. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor merupakan salah satu dokumen resmi yang diperlukan oleh seseorang dalam melakukan perjalanan ke suatu negara asing, baik perjalanan liburan ataupun perjalanan bisnis. Nah, paspor berfungsi untuk memverifikasi identitas seseorang saat akan memasuki suatu negara. Paspor berisi informasi lengkap berupa foto, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan bentuk fisik seseorang. Paspor dikeluarkan oleh pejabat resmi negara asal dan digunakan untuk berpergian antar negara. Di Indonesia, paspor terdiri dari beberapa jenis, yaitu paspor hijau untuk masyarakat biasa, biru untuk pejabat, dan hitam untuk diplomat. Nah, untuk masa berlaku paspor sangat panjang ya, yaitu mencapai 10 tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam paspor. Berdasarkan warna, paspor biasa umumnya memiliki sampul hijau. Jenis paspor ini biasanya dimiliki oleh masyarakat umum bila tengah berpergian ke luar negeri. Isi paspornya pun tergantung ya teman-teman, tergantung kebutuhan. Ada yang 24 halaman ataupun 48 halaman. Halaman paspor biasanya akan diisi dengan jenis-jenis visa tergantung tujuannya. Misalnya untuk liburan atau bekerja. Selain itu, setiap paspor memiliki batas masa berlaku 5 tahun. Artinya, bila telah mendekati masa tenggang pemegang paspor ini bisa langsung melakukan perpanjangan paspor secara online atau langsung ke kantor imigrasi. Nah, yang kedua, paspor dinas. Jenis-jenis paspor yang lain adalah paspor dinas. Paspor ini dikeluarkan bagi PNS dan konsultan pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Paspor dinas identik dengan sampul yang berwarna biru. Biasanya untuk mendapatkan paspor ini, seseorang harus menyertakan bukti berupa izin dari atasan pemerintah, SPSNEK, maupun bukti kelulusan beasiswa. Kemudian yang ketiga ada paspor diplomatik. Nah, untuk paspor ini diperuntukkan kepada seseorang yang ditugaskan melakukan perjalanan diplomatik. Paspor ini berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri kepada diplomatnya. Nah, yang terakhir adalah paspor haji. Nah, paspor haji ini biasanya berwarna coklat. Nah, yang selanjutnya adalah cara membuat paspor. Untuk membuat paspor ada dua cara. Yang pertama yaitu secara offline atau manual, kemudian yang kedua adalah secara online. Nah, yang pertama kita bahas secara offline atau manual. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat paspor, maka datanglah ke kantor imigrasi setempat yang ada di wilayah teman-teman ataupun kabupaten atau kota tempatmu tinggal. Usahakan datang pada pagi hari sebelum pukul 12, sebab jumlah pemohon hanya dibatasi 200 orang setiap harinya. Dan jangan lupa teman-teman untuk membawa seluruh dokumen yang sudah dipersiapkan. Setelah sampai, isi formulir permohonannya yang tersedia di loket permohonan paspor kantor imigrasi. Teman-teman harus memastikan mengisi data sesuai dengan informasi yang ada di dokumen resmi. Jika sudah selesai, teman-teman bisa menyerahkan formulir tersebut ke loket untuk pembuatan paspor baru dan untuk mendapatkan bukti tanda terima serta jadwal pengambilan sidik jari dan foto. Cara membuat paspor setelah melalui proses pengambilan sidik jari dan foto, tahap yang harus teman-teman lewati adalah tahap wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memverifikasi dokumen asli dengan keterangan yang ditulis di formulir pembuatan paspor. Kalau semua tahapan ini telah
selesai dilakukan oleh teman-teman, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Jika sudah, teman-teman akan mendapatkan informasi kapan paspor akan selesai dan bisa diambil. Nah, yang selanjutnya adalah cara membuat paspor secara online. Nah, setelah kita membahas tentang membuat paspor secara manual, yang selanjutnya adalah secara online. Yang pertama dan langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah membuka laman https antrianimigrasi.go.id. Kemudian buat akun dengan memasukkan alamat email dan nomor telepon. Setelah membuat akun, pilihlah tempat kantor imigrasi yang akan teman-teman tuju. Pilih jadwal kedatangan ke kantor imigrasi. Setelah selesai, kita akan menerima file format PDF yang harus diunduh untuk kemudian dicetak. Print PDF tersebut harus ditunjukkan saat datang ke kantor imigrasi yang dipilih. Siapkan semua dokumen syarat membuat paspor yang sudah disebutkan di atas, termasuk print PDF yang dicetak saat mendaftar antrian online. Datanglah ke kantor imigrasi sesuai dengan waktu yang dipilih saat pendaftaran online. Antri dan melakukan proses wawancara, kemudian pengambilan foto dan sidik jari. Setelah wawancara, pemohon paspor harus membayar biaya pembuatan paspor serta administrasinya. Pembayarannya dapat dilakukan melalui bank. Kemudian paspor tidak akan langsung jadi hari itu juga ya teman-teman, melainkan baru akan tersedia setidaknya 4 hari kerja sampai 1 minggu lamanya. Pemohon paspor bisa mengambil paspor sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan membawa tanda terima saat proses wawancara. Jadi teman-teman harus tahu bahwa dalam membuat paspor secara online kita juga perlu pergi ke kantor imigrasi untuk pengambilan paspornya. Setelah kita membahas tentang paspor, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu surat perjalanan laksana paspor. Apa sih SPLP itu? Nah, supaya teman-teman tahu, surat perjalanan laksana paspor itu adalah dokumen pengganti paspor. Surat ini kerap digunakan untuk proses pemulangan warga negara Indonesia ke Indonesia. Misalnya jika yang bersangkutan kehilangan paspornya di luar negeri atau karena suatu alasan yang membuat paspor Republik Indonesia miliknya tidak bisa digunakan lagi. Kemudian surat perjalanan laksana paspor ini berlaku paling lama 2 tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan serta tidak dapat diperpanjang. Kemudian, warga negara Indonesia yang kehilangan paspor saat berada di luar negeri dalam rangka liburan atau tanpa izin tinggal bisa ajukan SPLP perwakilan Republik Indonesia setempat. Pemohon dapat membawa surat keterangan kepolisian, salinan paspor yang hilang, bukti tempat tinggal, misalnya pemesanan hotel atau perjanjian sewa, serta EKTP atau SIM Indonesia. Setelah kepulangan ke Indonesia, warga negara Indonesia dapat membuat paspor baru di kantor imigrasi dengan melakukan prosedur. Dokumen yang perlu dipersiapkan yakni surat keterangan kepolisian, EKTP, dan kartu keluarga. Pemohon juga diwajibkan membayar biaya denda senilai 1 juta rupiah. Kemudian setelah itu barulah pemohon dapat memproses paspor yang baru. Biaya pembuatan paspor biaya yakni Rp350.000, sedangkan paspor elektronik sebesar Rp650.000. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan atau presentasi saya mengenai paspor. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya untuk teman-teman semua. Kemudian apabila terdapat penjelasan dari saya yang kurang dimengerti, ya saya mohon maaf dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.